Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tahun 1956, seorang wanita yang bernama Jacqueline menikah dengan seorang pria yang bernama Raymond Guardo, dan pasangan ini tinggal di negara Prancis. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki dua orang anak yang diberi nama Bruno dan Nadia. Karena mereka tidak memiliki banyak uang dan kebutuhan rumah tangganya besar, Raymond memutuskan untuk menjadi pencuri. Suatu hari dia tertangkap dan dipenjara karena kepemilikan senjata dan juga aksi perampokan. Akibat perbuatannya tersebut, Raymond dipenjara selama 5 tahun. Jacqueline selama Raymond dipenjara, dia selalu membesuk suaminya, namun suatu hari, Jacqueline mengatakan jika dia sedang berbadan dua. Jacqueline juga memperjelas jika anak tersebut adalah buah cintanya dengan pria lain. Raymond tetap mengakui bayi tersebut sebagai anaknya, dan setelah bayi itu lahir, mereka beri nama Lydia Guardo. Karena Raymond yang menandatangani akte kelahiran anak tersebut, maka dianggap secara dokumen jika Lydia adalah anak kandung Raymond. Lydia Guardo dia lahir pada tanggal 13 November pada tahun 1962. Dia dibesarkan oleh ibunya yang bernama Jacqueline dengan kedua kakaknya yang bernama Bruno dan Nadia. Lydia tidak mengenal siapa ayah kandungnya, yang dia tahu jika Raymond adalah pria yang dia kenal sebagai ayah. Di salah satu artikel mengatakan jika Jacqueline meninggal dan anak-anaknya dimasukkan ke panti asuhan, dan saat itu Raymond masih berada di dalam penjara. Namun menurut pengakuan Lydia, jika ibunya kehilangan hak asuh anak-anaknya karena dia tidak menjaganya dengan baik. Setelah ketiga anaknya dimasukkan ke dalam panti asuhan, Jacqueline dinyatakan meninggal dunia. Dari panti, Lydia diadopsi bersama dengan kedua saudaranya oleh satu keluarga. Di keluarga baru, Lydia dirawat dengan baik, bahkan dia dan kakak-kakaknya dijaga oleh seorang babysitter. Hingga suatu hari, Raymond keluar dari penjara dan mencari keberadaan mereka. Setelah mendapatkan alamat keluarga yang mengadopsi anak-anak tersebut, Raymond ke sana dan meminta untuk menyerahkan anak-anaknya karena kini dia memiliki kondisi untuk merawat ketiga anak tersebut. Lydia mengingat kedatangan ayahnya ke rumah orang tua adopsi, di mana malam itu Raymond datang dengan membawa senjata api dan mengancam semua orang yang ada di sana. Raymond masuk ke dalam kamar tidurnya dan membawanya keluar dari orang tua adopsinya. Itu terjadi pada tahun 1966 atau 1967. Dan tahun-tahun itu masih belum ada penegak hukum dan orang masih bisa memalsukan dokumen atau mencuri seorang anak tanpa ada masalah. Lydia mengingat Raymond setelah menggendong dirinya dan menuntun kedua kakaknya, mereka masuk ke sebuah mobil berwarna biru. Raymond menyetir mobil tersebut dengan sangat kencang dan anak-anak itu keluar dari rumah hampir tidak ada yang berpakaian lengkap. Karena malam itu mereka sedang tidur dan tidak ada persiapan sama sekali. Mereka hanya memakai baju yang ada di tubuh mereka. Raymond mengatakan kepada ketiga anaknya untuk tidur, dan ketika mereka bangun, Lydia melihat ada rumah yang besar dan Raymond mengajak mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Di rumah itu Raymond mengatakan jika dia telah menyiapkan seorang ibu baru yang bernama Lucieni. Raymond mengenal Lucieni ketika dia masih berada di dalam penjara, dan setelah Raymond keluar, mereka memutuskan untuk menikah. Raymond dan Lucieni bekerja di percetakan media dan Raymond sangat keras mendidik anak-anaknya dan dia juga sangat agresif terlebih kepada Bruno, yaitu anak laki-lakinya. Suatu hari Lucieni sedang keluar rumah dan Raymond mengajak Nadia dan Lydia untuk duduk di sofa dan Raymond beri minuman beralkohol. Setelah kedua anak itu tidak stabil, Raymond mengajak Nadia untuk masuk ke dalam kamar. Dan Bruno mendengar jika adiknya menjerit kesakitan, namun dia tidak tahu apa yang terjadi di sana.
Bruno tidak berani melihat karena dia takut dengan ayah kandungnya. Lydia mengatakan jika malam hari ayahnya sering datang ke kamarnya dan dia menindih tubuh kakaknya Nadia. Dan keesokan harinya, Nadia dalam kondisi berlumuran cairan merah di area bawah. Untuk mengambil hati anak-anak perempuannya, Raymond membeli mobil trailer dan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mengajak mereka untuk liburan ke pantai. Lydia dan Nadia sangat bahagia dan Raymond langsung mengajak mereka untuk liburan ke sebuah pantai. Lydia melihat ayahnya membawa kakaknya ke dalam air dan di sana ayahnya berusaha memasukkan Nadia ke dalam air. Hingga Nadia tenggelam selama beberapa waktu dan setelah diketahui oleh orang, Raymond melepaskan Nadia. Hari libur datang lagi dan kali ini mereka libur sekeluarga. Namun ketika Lucieni dia harus pergi ke sebuah supermarket, Raymond mengatakan kepada Lydia dan Bruno untuk mereka bermain di pasir. Sedang Raymond mengatakan kepada Nadia untuk masuk ke dalam trailer. Di dalam trailer, Nadia menjerit dan menangis, namun Bruno dan Lydia tidak tahu apa yang terjadi. Raymond dan Lucieni yang bekerja di tempat percetakan media lokal, perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Maka mereka berdua kini tidak memiliki pekerjaan tetap. Lydia kala itu berusia 7 tahun dan karena orang tuanya tidak punya biaya, maka anak-anak itu harus keluar dari sekolah. Hingga hari ini, Lydia tidak begitu mengerti cara menulis dan juga cara membaca. Keluarga ini pun akhirnya pindah ke sebuah apartemen untuk menghemat pengeluaran mereka. Di sana ketiga anak itu juga tidak dimasukkan sekolah dan tidak dikasih izin oleh Raymond untuk keluar dari apartemen. Lydia di apartemen itu sering mendengar Lucieni bertengkar dengan ayahnya dan Lucieni mengatakan jika dia terus melakukan itu kepada Nadia, maka dia akan masuk penjara. Raymond setelah bertengkar dengan istrinya, dia keluar dari kamar dan menggendong Nadia masuk ke dalam kamarnya. Nadia menangis sambil memandang Lydia dan beberapa saat kemudian Nadia keluar dari kamar Raymond dan dia diletakkan di atas kamar tidurnya. Keesokan harinya Nadia mengatakan kesakitan kepada Lydia dan Lydia melihat ada gumpalan kapas yang berwarna merah di area intim Nadia. Lydia mengingat jika suatu hari dia diberi izin oleh ayahnya untuk bermain di lantai bawah apartemen. Namun ayahnya memesan agar dia tidak berbicara dengan orang lain atau berteman dengan anak-anak di sana. Setelah bermain, Lydia pulang dengan keadaan yang sangat kotor. Lucieni ketika mengetahui keadaan Lydia, dia sangat marah dan menyuruh Lydia segera melepaskan baju kotornya. Lucieni menyiapkan air yang mendidih di dalam bak kamar mandi dan menyuruh Lydia masuk ke dalam sana. Lydia mengatakan jika air itu sangatlah panas, namun Lucieni tidak mau tahu dan Lydia dimasukkan secara paksa ke dalam bak mandi yang berisikan air mendidih. Tidak cukup dengan itu, Lucieni mengambil spons yang biasa dia gunakan memandikan anjing, lalu dia gosokkan ke kaki Lydia. Lydia menjerit dari dalam kamar mandi dan kakaknya Bruno memanggil ayahnya Raymond untuk menyelamatkannya. Raymond mengambil Lydia dari dalam bak kamar mandi dan melemparkan anak itu ke atas kamar tidur. Raymond pergi ke dapur dan mengambil minyak goreng, lalu dia siramkan ke kaki Lydia yang terluka akibat air panas. Karena luka yang sangat parah, Lydia akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di sana Raymond dan Lucieni mengatakan kepada dokter jika Lydia masuk ke dalam bak mandi tanpa sepengetahuan mereka. Maka kasus tersebut dianggap sebagai kecelakaan dan Lydia harus menjalani perawatan yang sangat panjang sekitar 8 bulan di rumah sakit karena kulit yang mengelupas di kakinya terlalu dalam. Raymond sering mengunjungi Lydia di rumah sakit itu, namun Raymond selalu mengatakan kepada dokter jika dia akan merawat anaknya di rumah. Dokter di rumah sakit mengatakan jika Lydia tidak bisa dirawat di rumah dan harus menjalani pengawasan dari dokter. Raymond terus meyakinkan para dokter jika dia bisa melakukan perawatan kepada Lydia, namun dokter di rumah sakit itu tidak mengizinkan Lydia dibawa pulang.
Raymond takut jika Lydia akan mengatakan apa yang dia lihat di dalam rumahnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Maka Raymond mencari seorang dokter yang mengatakan jika dokter itu adalah dokter keluarga mereka. Dengan surat rujukan dari dokter tersebut, akhirnya Lydia dibawa pulang dari rumah sakit. Setelah Lydia pulang, Raymond mengajukan ke pemerintah tentang dana tunjangan untuk anak yang mengalami kecacatan karena kecelakaan. Saat itu Lydia berusia 8 tahun dan ayahnya mulai mengambil foto-foto dirinya tidak berpakaian dengan luka di sekujur tubuhnya. Lydia selalu dipaksa untuk tersenyum dan foto-foto itu Raymond gunakan untuk mencari donasi. Lydia tidak bisa berbuat banyak dan dia harus berjalan menggunakan kursi roda, dan karena luka di tubuh tersebut, Raymond harus mengganti perban dan juga merawat Lydia sepenuhnya. Di saat itulah Raymond mulai menyentuh tubuh Lydia seperti apa yang dia lakukan kepada Nadia. Raymond mengatakan kepada dokter yang menangani Lydia jika Lydia sering menjerit kesakitan ketika dia berusaha mengganti perban dan juga mengobati lukanya. Dokter memberikan obat seperti obat tidur untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Kondisi Lydia yang sedang di bawah pengaruh obat, Raymond gunakan untuk meniduri anaknya. Lydia merasakan apa yang dilakukan ayahnya dan dia tahu apa yang terjadi hari itu. Namun karena pengaruh obat, maka dia tidak bisa berbuat banyak. Lydia mengatakan jika setiap hari ayahnya akan melakukan itu kepadanya sebanyak 3 kali. Raymond juga menjelaskan kepada ketiga anaknya jika dialah yang memberi makan dan juga membesarkannya, maka dia punya hak untuk melakukan apa yang dia mau. Ketiga anak itu pun tidak tahu apa yang terjadi dan mereka menuruti dan percaya jika apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah perbuatan yang baik. Raymond juga membuat lubang di pintu kamar anaknya agar saat dia melakukan apa yang dia mau kepada kedua anak tersebut, Lucieni atau Bruno dapat menyaksikan dari lubang pintu tersebut. Kaki Lydia mulai sembuh dan Lydia mulai berjalan dengan kedua kakinya. Namun Raymond tidak mau jika Lydia sembuh karena dia masih butuh uang dana sumbangan. Dan juga dia masih butuh kepuasan dalam diri Lydia. Suatu hari karena teriakan anak-anak dari dalam apartemen itu, polisi dipanggil oleh tetangga Raymond untuk mencari tahu apa yang terjadi. Polisi tidak masuk ke dalam apartemen, mereka hanya menanyakan apa yang terjadi dari depan pintu apartemen. Raymond mengatakan jika Lydia kesakitan ketika dia mengganti perban di kakinya. Setelah melihat apa yang terjadi pada kaki Lydia, polisi pun tidak melakukan investigasi lebih dalam dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raymond. Raymond takut jika jeritan anak-anak itu akan mengundang perhatian para tetangga lain. Maka dia putuskan untuk pindah ke sebuah desa yang berjarak sekitar 30 menit dari kota Paris. Di desa itu hanya terdapat sekitar 400 penduduk dan di sana Raymond mulai bekerja dengan membeli sebuah mobil van. Raymond bekerja sebagai pengantar barang dan juga bekerja serabutan. Di mobil van milik Raymond, dia pasang foto Lydia yang terluka dan di sana dia mengatakan jika di apartemen di mana mereka tinggal sebelumnya ada suatu kesalahan dengan air kran yang menyebabkan anaknya mandi dengan air yang mendidih. Propaganda itu dia lakukan agar mendapat donasi dan juga menuntut kepada pihak apartemen atas apa yang terjadi kepada anaknya. Dengan hasil uang propaganda tersebut, Raymond mendapat hasil yang sangat besar hingga dia berhasil membeli sebidang tanah pertanian. Namun walaupun Raymond menerima uang yang sangat besar, ketiga anaknya itu tidak disekolahkan lagi. Nadia dan Bruno dia diberi tugas untuk membereskan rumah dan melayani apa yang dia butuhkan. Bahkan ketika Raymond membangun rumahnya sendiri di sebuah tanah pertanian, Nadia dan Bruno adalah orang yang disuruh Raymond untuk mengangkut batu bata dan juga pasir. Raymond tidak membiarkan kedua anaknya beristirahat dan Nadia juga Bruno mereka akan bergantian tidur di dalam toilet ketika ada waktu luang.
Nadia, Bruno, dan Lydia mereka merencanakan untuk melarikan diri dan mereka keluar dari rumah tersebut ketika ayahnya sedang bekerja di luar. Namun karena mereka tinggal di pedalaman dan ayahnya hari itu pulang lebih awal, Raymond menemukan ketiga anaknya sedang berada di tengah jalan. Raymond mengambil mereka dan membawanya pulang kembali, dan di rumah itu Raymond menyiksa mereka bertiga. Untuk mengantisipasi anak-anaknya agar tidak kabur lagi, Raymond akhirnya membawa Nadia dan Lydia ikut bekerja di dalam mobil van-nya. Raymond akan menyuruh Lydia untuk memakai celana pendek atau rok pendek untuk menunjukkan jika dia memiliki kecacatan dan untuk menarik perhatian orang. Menurut Bruno, saat dia berusia 15 tahun, itulah kali pertamanya ayahnya memperkaosnya. Hingga suatu hari, Bruno mengalami kesakitan dan tidak bisa duduk akibat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Bruno tidak mau jika ayahnya memperlakukan dirinya seperti dia melakukan kedua adiknya. Bruno akhirnya melarikan diri ke rumah kakeknya, yaitu ayah Raymond, dan mengatakan apa yang dia lakukan kepadanya. Kakek Bruno membawanya ke kantor polisi, namun setelah Raymond dipanggil, cerita dan kasus pemerkosaan yang dia lakukan itu ditaruh di bawah meja oleh polisi. Karena desa itu sangat kecil dan Raymond adalah orang yang membantu polisi untuk mengeprint berbagai dokumen dan polisi masih membutuhkan jasanya, maka polisi mengesampingkan kasus yang dilaporkan oleh Bruno. Polisi hanya memberi solusi kepada Bruno jika dia tidak akan kembali ke rumah ayahnya dan dia akan tinggal di sebuah panti asuhan. Bruno sebelum meninggalkan rumah ayahnya, dia berjanji kepada Nadia dan Lydia jika suatu hari nanti dia akan menjemput mereka. Ketika Nadia berusia 18 tahun, Lucieni yang selama ini menikah dengan Raymond dan dia tidak bisa memiliki anak, Lucieni mengatakan kepada Nadia jika dia harus melahirkan anaknya dari Raymond atau ayah kandungnya, dan bayi tersebut akan dia anggap sebagai anak kandungnya. Lucieni mencatat kapan tanggal Nadia menstruasi dan kapan masa suburnya. Karena Nadia tidak mau mengandung anak dari ayah kandungnya sendiri, maka dia melakukan penyayatan di bagian intim dan mengatakan kepada Lucieni jika hari itu dia sedang menstruasi. Hingga suatu hari Bruno datang ke rumah ayahnya lagi dan mengatakan kepada Nadia bahwa mereka telah dewasa dan punya hak untuk keluar dari rumah tersebut. Bruno dengan membawa mobil menjemput Nadia dan mereka pergi meninggalkan rumah Raymond dan Lucieni. Lydia melihat kedua saudaranya meninggalkannya sendirian di rumah itu. Dia sangat hancur dan merasa jika dirinya tidak punya siapa-siapa lagi. Setelah hari itu, Lydia mengatakan jika dia tidak akan memaafkan Nadia dan Bruno. Dan setelah hari itu juga, Lydia tidak tahu keberadaan kedua saudaranya itu. Lydia saat sudah berusia 18 tahun, Raymond dan Lucieni kini mengatur jadwal hubungan intim mereka dan hari menstruasi Lydia. Lucieni mengatakan jika Lydia harus mengandung anak mereka dan Raymond menjelaskan jika dia tidak akan punya masalah karena dia bukan ayah kandungnya. Lydia baru mengetahui hari itu jika pria yang dia anggap adalah ayah kandungnya ternyata orang lain. Untuk memulai proses kehamilan, Lydia diletakkan di atas lantai rumah mereka agar terkena sinar matahari. Beberapa bulan mereka belum berhasil membuat Lydia hamil, hingga akhirnya setelah Raymond berhubungan, Lydia akan disuruh tidur terlentang dengan kaki terangkat di atas selama beberapa hari. Dan dengan teknik tersebut, akhirnya Lydia dinyatakan hamil. Pada usia Lydia yang ke-19 tahun, dia hamil anak pertamanya. Karena itu adalah pertama kalinya Lydia merasakan hamil, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia begitu sangat polos. Lydia pikir jika bayi yang ada di perutnya itu akan tenggelam jika dia minum banyak air. Maka Lydia minum air sebanyak mungkin dengan harapan anak itu keluar tanpa nyawa.
Di usia Lydia yang ke-20 tahun, dia waktunya melahirkan dan Raymond membawa Lydia ke sebuah rumah sakit yang ada di kota Paris. Sesampainya di sana, Lydia melahirkan seorang bayi laki-laki dan dokter menanyakan kepada Lydia nama ayah dari bayi tersebut. Lydia dengan wajah yang polos mengatakan jika ayah dari bayi tersebut adalah ayah kandungnya, yaitu Raymond. Dokter menoleh kepada Raymond yang duduk di samping ranjang Lydia dan Raymond berdiri sambil menaikkan alisnya dan mengatakan jika anaknya memiliki penyakit mental. Dokter itu akhirnya mengatakan jika mereka memang tidak tahu siapa nama ayah dari bayi tersebut, maka di surat keterangan kelahiran bayi, nama ayah akan mereka kosongkan. Beberapa tahun ke depan, Lydia berusaha melarikan diri berulang kali, namun Raymond berhasil menangkapnya lagi. Hingga suatu hari, Lydia melarikan diri dengan anaknya dan tertangkap Raymond di sebuah jalan. Dan untuk menghukum Lydia, Raymond menaruh Lydia di atas loteng selama berbulan-bulan. Bahkan Raymond dan Lucieni pernah lupa tidak memberi makan kepada Lydia selama 2 minggu. Lydia saat itu berada di atas loteng dan Lydia untuk bertahan hidup, dia memakan kotorannya sendiri. Tahun-tahun selanjutnya, Lydia hamil 5 bayi lagi dan semua berjenis kelamin laki-laki dari ayahnya Raymond. Lydia setelah melahirkan bayi-bayi tersebut, Raymond dan Lucieni tidak mengizinkan Lydia untuk menyentuh atau bicara kepada anak-anaknya. Bahkan Lydia akan ditaruh di loteng agar tidak berkomunikasi dan melihat anak-anak tersebut. Lydia setiap melahirkan di rumah sakit, dia selalu mengatakan kepada dokter jika ayah dari bayi-bayi tersebut adalah ayahnya Raymond. Namun dokter mengira jika Lydia benar-benar mengalami gangguan mental, maka tidak ada satupun dari mereka yang melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Lydia pernah melarikan diri hingga ke kota Paris dan bertemu dengan seorang polisi. Namun karena Lydia tidak memiliki dokumen dan dia tidak tahu cara membaca dan menulis, maka polisi mengembalikan ke rumah Raymond karena mereka pikir Lydia sedang mengalami gangguan mental. Polisi tidak ada yang percaya dengan apa yang diceritakan oleh Lydia tentang apa yang dialami selama ini. Raymond setiap Lydia dikembalikan ke rumahnya karena melarikan diri, dia akan menghukum Lydia dengan menyiramkan air panas, lalu dia akan menyiramkan hidroklorik asid hingga menimbulkan bekas luka di sekujur tubuh Lydia. Suatu hari Raymond membelikan seekor anjing untuk Lydia jadikan teman karena Raymond dan istrinya tidak akan mengizinkan Lydia untuk menyentuh anak-anaknya. Lydia akan membawa anjingnya itu keluar dan karena rutinitas tersebut, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Marieni. Marieni tahu apa yang dialami oleh Lydia dan mereka pun menjadi teman sejati. Marieni ingin membantu Lydia dengan cara berkunjung ke rumah Raymond dengan alasan jika dia bisa menjaga anak dan juga membantu membersihkan rumah. Ketika Raymond dan Lucieni tidak ada di sana, Marieni membukakan pintu loteng dan membiarkan Lydia bertemu dengan anak-anaknya. Dari sana Lydia berbicara dan mengenal anak-anak tersebut lebih dekat layaknya seorang ibu. Suatu hari Raymond jatuh sakit dan ternyata dokter mendiagnosis jika Raymond menderita diabetes. Dan Raymond tidak minum obat secara teratur atau menjalani perawatan yang baik. Dia dalam waktu singkat telah kehilangan beberapa jari kakinya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lydia menggunakan kesempatan itu untuk mempercepat kematian Raymond, maka Lydia akan memberikan Nutella setiap hari, juga berbagai macam selai di makanan Raymond. Dan ketika Raymond menyuruh Lydia untuk membuatkan kopi atau teh, Lydia akan menaruh gula sebanyak mungkin di dalam minuman tersebut. Karena kurangnya perawatan, Raymond akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan di sana Raymond dinyatakan meninggal dunia di usianya yang ke-66 tahun pada tahun 1999. Lydia saat itu berusia 37 tahun dan setelah Raymond meninggal,
Lydia sering bermimpi jika ayahnya itu menginginkan mereka ikut bersamanya. Maka Lydia membawa keenam anaknya masuk ke dalam van dan dia berniat untuk menyetir mobil tersebut masuk ke dalam jurang. Namun hari itu mobil van yang disetir oleh Lydia hanya mengalami kerusakan saja dan semua anak-anaknya juga Lydia berhasil diselamatkan. Setelah kematian Raymond, Lydia bersama dengan keenam anaknya masih tinggal bersama dengan Lucieni. Hingga suatu hari, Marianne mengajak Lydia untuk pergi ke sebuah klub dan di sana Lydia pertama kalinya melihat dan merasakan kebahagiaan. Di sana Lydia melihat lampu yang sangat indah dan kehidupan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan di sana dia juga bertemu dengan seorang pria yang bernama Sylvian. Sylvian terpesona melihat Lydia, begitu juga Lydia, dan Sylvian mengajak ngobrol Lydia di tempat yang tenang, dan di sanalah Lydia mengatakan kisah hidupnya. Sylvian berjanji bahwa dia akan menyelesaikan masalah dan apa yang dia harapkan. Sylvian lalu mencari seorang pengacara untuk menuntut agar Lucieni dikeluarkan dari rumah tersebut, dan berkat bantuan Sylvian, Lucieni akhirnya keluar dari rumah tersebut. Lydia setelah kepergian Lucieni dari rumah tersebut, dia hidup bahagia bersama dengan anak-anaknya. Kedekatan Lydia dan Sylvian akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan. Lydia kini hidup bahagia bersama dengan suaminya Sylvian dan ke-8 orang anaknya. Suatu hari Lydia mengajak anak-anak Raymond ke pemakaman ayahnya dan setelah anak-anak itu tahu apa yang dilakukan Raymond, maka mereka menghancurkan batu nisan yang bertuliskan nama Raymond. Dan pemakaman Raymond kini dibiarkan tanpa identitas. Kepopuleran kasus ini hingga ke telinga media Prancis dan media mendesak pemerintah untuk menuntut keadilan kepada Lucieni dan juga warga yang ada di desa tersebut. Karena polisi, aparat pemerintah, warga dan juga dokter yang menangani luka bakar yang didapat oleh Lydia dari ayahnya, semua orang di sana tahu apa yang dialami oleh Lydia dan mereka tidak menolong Lydia atau melaporkan kasus tersebut. Lucieni akhirnya ditahan selama 3 bulan dan setelah itu dia dilepaskan, kemudian diproses lagi dan Lucieni mendapat hukuman selama 3 tahun penjara, namun hukuman itu masih ditangguhkan. Lucieni mendapat hukuman itu karena dia tahu apa yang terjadi dan tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Semua luka yang ada di tubuh Lydia tidak dapat dijadikan bukti untuk menyeret Lucieni ke tahanan penjara. Di sisi lain, Lydia menerima dengan lapang dada apa yang terjadi sambil dia mengatakan jika kini hidupnya lebih bahagia. Dia dapat membesarkan anak-anaknya dan hidup bersama dengan orang yang dia cintai. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.